Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 30 Desember 2021 dan satu hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Puji Tuhan, kita siap hati kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini 30 Desember 2021 dengan judul Kita duduk bersama Kristus di atas tahtanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan teristimewa di pagi hari ini kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Adalah berkat-Mu yang hendak kami terima. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 30 Desember 2021 dengan judul Kita duduk bersama Kristus di atas tahtanya. Dan ayat inti kita Wahyu 3:21, Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekali lagi Wahyu 3:21, Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dalam perkataan ini, suatu pekerjaan perorangan diletakkan bagi masing-masing kita. Kita harus bertekad agar menang sama seperti Kristus telah menang. Dari peperangan ini, tidak seorang pun yang bebas. Jika bagi kita pintu-pintu gerbang kota suci itu terbuka lebar, jika kita memandang Raja itu dalam kemuliaannya, kita harus menang saat ini juga sebagaimana Kristus telah menang. Dia meletakkan jubah kerajaannya, kekayaannya, dan demi kita, dia menjadi miskin, supaya kita dapat memiliki warisan kekal. Untuk kita, dia menghadapi dan mengalahkan penghulu kegelapan. Pelajaran pengendalian diri haruslah dimulai sejak anak bayi dalam pangkuan ibunya. Anak itu harus diajar bahwa kehendaknya harus ditaklukkan. Siapakah anak-anak ini yang diserahkan kepada pemeliharaan kita? Mereka itu adalah anggota-anggota termuda dalam keluarga Tuhan. Dia berkata, ambillah anak-anak ini dan ajarlah mereka, supaya mereka dapat dipoles seperti istana disediakan untuk bersinar dalam istana rumahku. Betapa penting pekerjaan Injil. Pekerjaan ini, ingat bahwa di dalam pekerjaanmu, Pencipta alam semesta akan memberikan pertolongan kepadamu. Dalam kekuatannya dan oleh namanya, engkau dapat memimpin anak-anakmu menjadi para pemenang. Ajarlah mereka memandang kepada Allah untuk kekuatan. Beritahukan kepada mereka bahwa Dia mendengar doa mereka. Ajarlah mereka supaya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarlah mereka supaya memberikan pengaruh yang meninggikan dan memuliakan. Pimpinlah mereka supaya bersatu dengan Allah. Lalu kemudian mereka akan beroleh kekuatan untuk melawan penggodaan yang terkuat. Kemudian mereka akan menerima upah pemenang. Engkau kehilangan banyak dengan tidak menyelidiki dengan saksama dan kepedulian yang lebih besar mengenai hidup Kristus. Di sana engkau boleh melihat segala kemenangan yang engkau harus peroleh, agar engkau dapat menangkan jubah putih tabiat yang tidak bercacat dan indah itu, dan pada akhirnya berdiri dengan tidak bersalah di hadapan tahta Allah. Sebagaimana saya jelaskan pada renungan yang lalu, bahwa jubah adalah tabiat, dan jubah itu bukan jubah kita. Jubah itu adalah jubah Kristus, jubah putih bersih yang tanpa noda. Jubah putih itu yaitu Yesus Kristus yang tanpa dosa. Dan kalau kita mengenakan jubah itu dan itulah dipakaikan oleh Yesus, maka di hadapan Allah kita tidak dapat dilihat cacat tabiat. Kenapa? Karena Yesus yang tampil di depan kita. Bagi kita, kita punya kekurangan, keterbatasan. Tetapi di dalam Yesus, kalau kita percaya kepadanya, dia katakan kita beroleh keselamatan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepadanya. Jadi pekerjaan kita, upaya kita adalah percaya kepada Yesus. Dan sebagai upahnya adalah kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya. Bicara tahta berarti berbicara tentang pemerintahan. Artinya dunia ini diperintahkan oleh Allah, tetapi kita terlibat di dalamnya. Yang kedua, tahta itu berarti adalah satu kehormatan. Tempat di mana kita akan merasakan kehormatan. Dan kehormatan itu ingat selalu hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus saja. Kerinduan kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya. Kita rindu, kita berada di kota Allah yang suci bersama dengan Tuhan yang telah menebus kita. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari tetap kita setia kepada Tuhan. Pelihara iman kita kepada Yesus dan tetap percaya bergantung kepadanya. Demikian Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang boleh kami pelajari hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami banyak kekurangan, keterbatasan. Tapi ada jubah putih yang Yesus sediakan untuk kami. Jubah itu adalah kebenaran-Mu. Jubah itu adalah tabiat Yesus yang mau dipakaikan kepada kami. Kami rindu, kami mau tetap percaya dan bergantung kepadamu. Berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami, rencana kami. 2 hari lagi dari hari ini kami akan tinggalkan tahun yang lama. Kami akan masuk di tahun yang baru. Tuhan pelihara kami, berikan kami kekuatan, iman yang kuat, agar di tahun yang akan datang kami semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami, berkati setiap pendengar renungan ini di mana saja berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.